الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب أمتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat teriring salam lalu kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat dan berpesan khususnya berseluruh jamaah, umumnya berseluruh jamaah, khususnya berdiri saya pribadi. Marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Pada malam kelahiran Sayyidul Ayyam, Imamul Muttaqin, Sayyidut Taifin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak diceritakan berita-berita gembira tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk penghormatan Allah kepada khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir, Habibullah, Safwatullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu dikisahkan bahwa kaum ibu yang sedang hamil, tidak ada satu orang pun yang isi kandungannya adalah perempuan. Ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibu-ibu yang hamil pada saat itu semuanya mengandung anak laki-laki, dan ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diberitakan dalam sebuah hadis, ketika malam lahirnya baginda Rasul, kaum Yahudi sudah menyiapkan informan yang disiapkan, satu di Madinah, kemudian satu lagi di kota Makkah al-Mukarramah, untuk memberitahukan jika ada yang lahir pada malam itu. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab ilahiyah, dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, serta para ulama-ulama Nasrani dan Yahudi, mereka paham betul akan datang seorang nabi terakhir, nabi penyempurna daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu, setiap yang lahir, setiap yang hamil ditungguin semuanya oleh keluarganya. Lahirlah seorang laki-laki, kemudian dia mengadu kepada informan Yahudi ini. Ketika melihat yang lahir ini, laisa huwa, bukan dia yang sedang kita tunggu-tunggu. Kemudian datang lagi berita, tidak ada yang ini melahirkan.
hanya Sayyidatu Aminah Zawza Abdullah bin Abdul Muttalib. Malam ini yang melahirkan hanya seorang ibu yang bernama Aminah, istri daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika diberitakan ini, orang Yahudi melihat sampai depan pintunya langsung pingsan. Setelah sadarnya beliau mengatakan, ya lil hawanun lil yahud, sungguh celaka kaum Yahudi. Zahabatin nubuwwatu minal Yahudi ila Ismail alaihi salam. Kenabian telah berpindah dari klan Nabi Allah Ishak yang turun keturunannya semuanya, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi akan turun dari kalangan klan mereka, tapi Allah memilih turunnya dari klan Ismail alaihi salam radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Pada malam itu juga Abdul Muttalib, kakek daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada informan ini lahir seorang putra. Rahib mengatakan, kun abah, Anda akan menjadi orang tuanya. Jaga dia baik-baik, pelihara dia baik-baik. Sayakunu lahu sya'nun indallah. Orang itu akan menjadi orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Di negeri Persia saat itu tidak ada seorang raja yang duduk di singgasana kerajaannya, illa dajjatil ardu tahtahu, melainkan bumi yang berada di singgasana raja itu tergoncang, tertajibu, bangku kerajaan terguling, raja terjungkal. Saat itu dia mulai lagi yuhawil julusa fihi, boleh duduk lagi di singgasananya, terjungkal lagi. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Boleh saat itu padamlah api-api musyrikin, penyembah-penyembah api, penyembah-penyembah berhala. Sekitar 360 asnam berhala yang berada di sekitar Ka'bah, diceritakan dalam sebuah hadis, terjungkal, jatuh, terpuruk. Ada lagi upaya mendirikan lagi, jatuh lagi. Saat itu bertanda akan datang agama tauhid, agama yang hanya menyembah Sang Khaliqul Alam. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Jauh sebelumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah untayan doanya, dan itu Allah kabulkan dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim mengangkat tangan dan berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, wahai Tuhan kami, utuslah dari klan keturunan saya ke bawah saya Nabi Allah Ismail alaihissalam, rasulan minhum, seorang rasul dari keturunannya, yatlu alaihim, yang bertugas diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang ayat-ayat kebesaran Allah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Fasanurihim ayatina fil afaq,
akan kami perlihatkan kepada makhluk-makhluk, pada seluruh manusia, akan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit ini, wa fi anfusihim, dan juga kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita sendiri. Masyaallah muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Yang kedua, tugas Nabi adalah yu'allihimul kitab, mengajarkan tentang Alkitab. Maksudnya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum Islam. Di antaranya hal-hal yang berhubungan dengan ibadat, hal-hal yang berhubungan dengan muamalat, transaksi jual beli, bagaimana hubungan kita sesama tetangga, sesama keluarga. Apakah boleh nikah seorang bapak dengan putrinya, seorang ibu dengan anak laki-lakinya? Datang Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang bab-bab muamalat. Di Al-Quran juga diceritakan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Dan Allah menjanjikan setiap orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan nikmat-nikmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diajarkan bagaimana hubungan sesama keluarga dan hubungan sesama masyarakat. Masyaallah muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Kemudian ayatnya bersambung, wal hikmata wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki tugas. Apa tugasnya? Beliau sebagai orang yang diberikan ilmu yang mulham, yang ilmunya langsung dari Allah. Oleh karenanya segala tasarrufatnya, secara gerak-geriknya, tingkah lakunya selalu tertata, terbina, karena ada bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya selalu benar. Allah menguatkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada kata-kata yang keluar dari Nabi kecuali semuanya bermuatan wahyu dan tarbiyah. Tidak ada perbuatan-perbuatan Nabi kecuali di sana ada tarbiyah untuk umatnya. Hatta sampai hal-hal salah misalnya, Nabi lagi sholat, Nabi salah, itu menjadi ta'liman wa tarbiyatan di ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah pada orang-orang yang akan Allah kehendaki. Wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Nabi sebagai seorang muzakki, wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki tuntutan agar memperhatikan kebersihan jiwa-jiwa para umatnya. Inilah yang dikenal dengan ilmu tasawuf atau dengan ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu spiritual. Bagaimana amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang bersenyayam di dalam diri kita, seperti takabur, sombong, ujub, riya, hasad, tidak ikhlas dalam beramal, dibersihkan dalam diri kita. Diutuslah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi, mencontoh Nabi zahiran wa batinan. Bukan hanya yang bersifat zahir saja. Salat misalnya, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah Anda sebagaimana saya salat. Maka kita mengikuti bagaimana Nabi salat, rukuknya, sujudnya, dari mulai takbiratul ihram sampai kemudian salam. Itu hal-hal yang bersifat zahiriyah. Wa kaifa batinuhu wa qalbuhu, bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya. Apakah menyembah Allah dengan raganya saja, sementara hatinya terbang kemana-mana,
Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan wailak 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 wa antal munafiq. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda. Anda munafik. Anta taqul Allahu akbar fi fammik. Ada mengatakan Allah Maha besar di mulut Anda, di lisan Anda. Wa fi qalbika syai'un akharun minhu. Tetapi di hatimu ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Mutaba'ah, mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi. Allah menguatkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittabi'uni, bab mutaba'ah fil muamalat, fil ibadat, fil adat, fil akhlaq, zahiran wa batinan. Bukan hanya zahirnya
Alhamdulillahil azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, mukawwirul layli 'alan nahar, tabsiratan wa ibratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil 'azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalina wal akhirin. Salatan takunu likulli usrin yusra, wa likulli hammin faraja, wa likulli dhiqin makhraja, wa likulli da'in dawa, wa likulli saqamin shifa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyikum qadima, faqala ta'ala amira wa ta'lima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu an khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, an baqiyat as-sahabati ajma'in, wa an tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din, wa khadhil man khadhala al-muslimin, wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur al-islam fi kulli makan, Allahumma ansur al-islam fi Palestin, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rfa' darajat ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna